Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, masih mengangkat tema besar kita yakni ketika pemuda kehilangan arah. Pemirsa, pemuda ini memang menjadi harapan masa depan di pundak dan tangan para pemuda dan juga pemudilah masa depan baik itu bangsa maupun agama berada. Bagaimana nanti ke depannya akan menjadi terang atau gelap. Namun pada kenyataannya pemirsa, di masa saat ini banyak pemuda dan juga pemudi yang menghadapi beragam masalah hingga rintangan, mulai dari kurangnya adab hingga menimbulkan nauzubillah kriminalitas. Nah, lalu bagaimana pemirsa agama Islam memberikan solusinya terhadap masalah yang mungkin dihadapi oleh para pemuda dan juga pemudi masa kini? Guru kita Ustadz Muhammad Nuruddin akan menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Yang saya hormati Ustadz Hilmi, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya senang bisa berjumpa dengan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya. Kita beda generasi Pak, saya anak muda. Ini tema relate dengan kehidupan diri saya pribadi sebagai salah satu anggota anak muda Indonesia. Alhamdulillah Bapak, karena kadang-kadang pelajaran yang terlahir dari contoh nyata itu lebih berdampak dan berkesan. Saya anak muda beneran ini. Istri mah masih satu alhamdulillah dan insya Allah gak akan nambah. Soalnya istri saya nonton. Insya Allah. Alhamdulillah Pak, saya tidak pernah ikut-ikutan tawuran, tidak pernah jangankan mabok, ngerokok aja saya nggak pernah Bu, terus terang alhamdulillah. Sekolah SMP, SMA lancar, kuliah S1 di Al-Azhar selesai lancar, S2 di Al-Azhar lancar, hobinya membaca dan menulis, nulis buku sekitar 18, alhamdulillah. Tesis S2 di Al-Azhar kelar, saya anak muda. Saya menyampaikan ini sama sekali tidak dalam konteks membanggakan diri. Saya ingin berikan contoh, wahai anak-anak muda, hidup Anda itu mahal. Jangan sia-siakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Masa depan itu dibangun dengan kesungguhan, bukan dengan hiburan. Sepakat nggak Ibu? Kalau Ibu nanya sama saya, ya udah Ustadz, saya pengen tahu tipsnya gimana supaya jadi anak muda yang baik, terjaga pergaulannya, kokoh imannya, dapat ilmu, gimana caranya? Saya kasih kunci ya Bu, ajarin ini ke anak-anak. 1, lingkungan. Ibu, anak-anak muda yang terdampar oleh pergaulan bebas, tawuran dan semacamnya itu rata-rata kurang beruntung lingkungannya, circle-nya jelek. Akhirnya apa? Manusia itu kan anak lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk, ya sudah begitu. Sekalipun ibu seorang istri kiai, sekalipun bapak seorang kiai, kalau anak lingkungannya jelek, ya begitu tumbuhnya. Alhamdulillah Pak, waktu saya mondok ketemu sama Ustadz rajin baca buku, menginspirasi kan. Waktu di Mesir ketemu sama teman-teman doyannya pergi ke toko buku. Jadinya apa coba? Saya suka buku akhirnya. Ibu suka buku apa enggak? Enggak, bilang aja. Sukanya TikTok kan? Orang zaman sekarang lebih suka menyimak ketimbang membaca, betul enggak? Lebih suka menghakimi ketimbang meneliti, ya enggak? Lebih suka berbicara ketimbang menganalisa. Efek apa itu? Kurang literasi. Pada enggak doyan baca buku. Kenapa? Lingkungannya enggak ada. Enggak dididik, kadang-kadang sama tokoh publik figurnya juga enggak dicontohkan. Lingkungan itu penting Pak. Dengan lingkungan yang baik kita bisa membentuk mentalitas yang baik. Tidak bisa di rumah menciptakan lingkungan begitu, ciptakan di lingkungan lain. Kemana? Pesantren misalnya. Atau gak harus mondok sih sebetulnya, yang penting ada lingkungan baik aja. Hati-hati Ibu, dipantau itu, jangan dikasih HP terus. Giliran kecanduan nyalahin anak, iya gak Pak? Padahal yang ngasih pertama siapa? Iya bapaknya juga. Lingkungan itu penting Pak. Al-insan ibnul bi'ah. Manusia itu adalah anak lingkungannya. 1. Yang kedua, nih
yang kadang-kadang luput dari perhatian sebagian orang. Aklul halal, makan harta yang halal. Kalau kerjaan makan duit haram, gak betul-betul memastikan bahwa duit yang aku kasih ke istri, ke anak itu duit halal, asal main embat begitu aja, tiba-tiba anaknya badung, bangor, jadi gerandong begitu, ya salah sendiri. Memang yang terlahir dari duit haram mustahil ada kesalehan, Pak, Bu. Makanya pastiin itu duit yang kita pakai, yang dikasih ke anak, duit halal apa haram. Hasil sogok menyogok, hasil korupsi, hasil jual beli yang tidak jujur. Hati-hati, Pak, jangan berharap. Jangan pernah berharap punya anak soleh selama ada duit haram di dalam rumah. Itu benar, Pak. Ketiga, saya ingin menyampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang minim di lembaga-lembaga pendidikan kita. Sekolah-sekolah kita itu mendidik anak untuk jadi orang pinter, memotivasi mereka jadi orang hebat secara intelektual, jadi teknokrat, jadi saintis. Lupa, manusia itu gak cuma daging, tulang dan darah, tapi ada ruh. Daging, tulang itu perlu asupan, makan dan minum, betul ya Bu ya? Tapi ruh kita juga perlu, Bu, asupan. Apa asupan ruh kita? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa keluarga di Indonesia ini, saya mau tanya jujur deh, Pak, gak usah dijawab, dalam hati aja. Seberapa sering Bapak baca sirah Nabi sama anak Bapak di dalam rumah? Ibu. Karena ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, adibu auladakum ala thalathi khisal. Dengerin ini, Nabi bukan yang bilang, bukan saya. Didik anak kalian dengan 3 hal. 3 hal, Bu, ini kunci kalau pengen punya anak soleh. Nih dengerin. 1, hubbi nabiyikum, cinta Nabi, Pak. Anak itu kalau bisa diajak waktu ada majelis sholawatan, zikiran, waktu baca burdah, baca puji-pujian sama Nabi, baca sirah Nabi. Atau Bapak gak bisa baca buku bahasa Arab, terjemahan beli. Baca, ayo nak kita baca-baca sama-sama baca sejarah hidup Nabi kita supaya ada keteladanan. Karena anak kalau sudah cinta sama Nabinya, dia perlahan-lahan akan berusaha mengikuti. Betul nggak? Anak-anak muda itu kehilangan kompas, siapa yang harus saya teladani? Bapak saya kawin lagi, ibu saya kerjaannya main TikTok. Hayo, mau teladani siapa? Di pesantren enggak. Teman-temannya gitu semua. Badung semua. Apa yang terjadi? Dia kehilangan arah gara-gara salah kita sendiri tidak memperhatikan kebutuhan rohaninya. Penting, Pak, tanamin itu sama anak-anak didik kita. Wahai anakku, inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang sekali menyampaikan ini kepada orang Indonesia secara luas, karena itu yang minim. Coba cek sekarang sekolah-sekolah kita ngajarin sirah Nabi seperti apa, sehingga anak-anak kita kehilangan arah. Ya salah sendiri, rohaninya tidak dipenuhi. Hubbi nabiyikum, cinta Nabi kalian. Kalau udah cinta itu gak usah disuruh, Pak, Bu. Sholat itu gak usah disuruh. Saya sekarang nih baca buku, menulis sholat, sunnah, wajib, gak usah ada yang nyuruh. Karena saya merasa saya muslim, saya punya usia terbatas, saya harus menggunakan kesempatan dengan baik. Tuh lihat, pentingnya iman sebagai fondasi kehidupan. Yang kedua apa, Pak? Wa hubbi ali baitihi, cinta kepada ahlu baitnya. Kenapa cinta kepada ahlu baitnya? Karena ahlu baitnya yang melanjutkan ajaran nabinya. Ahlu baitnya yang betul-betul lurus, yang mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi udah nggak ada nih jasadnya, udah nggak hidup sama kita. Meskipun secara ruhaniah Nabi itu sebetulnya ada, Pak. Jangan pernah membayangkan Nabi itu mati nggak ada hubungan sama umatnya, enggak. Kita dalam sholat bilang assalamu alaika ayuhan nabi atau assalamu ala nabi. Assalamu alaika, salam sejahtera atasmu wahai Nabi. Nabinya itu ada secara ruhani menghadiri kita. Secara jasad beliau di Madinah. Nah, ada orang-orang yang melanjutkan ajaran Nabi itu. Siapa? Keturunannya, para ulama yang soleh, para ulama yang mewariskan agama Nabi itu. Ajar itu anak-anak cinta sama ulama. Sekarang mah kadang-kadang anak muda gampang banget nyepelein ulama itu. Belajar di pondok kagak, bahasa Arab nggak tahu, pengennya nyesat-nyesatin doang. Kan ada, Pak, nih hati-hati yang begituan tuh. Ajari anak kita cinta sama nabinya, cinta keturunannya dan orang-orang yang membawa ajarannya. Terakhir apa? Wa qiraatil Quran. Ajarin ngaji.
Ajarin ngaji, anak-anak SMA kadang belum pada bisa ngaji. Sebetulnya pesan utamanya gak cuma ngaji Pak, Bu. Pesan utamanya apa? Bangun hubungan emosional yang baik dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajari tuh anak itu bagaimana kita bersyukur sama Allah. Kalau mau ngajarin anak sholat, jangan diancam sama neraka terus. Lama kelamaan takut tuh orang beragama. Nah, sholat itu wujud terima kasih kita sama Allah yang sudah kasih kita kehidupan, sudah kasih kita panca indera, kemampuan bergerak, kemampuan melihat, memandang dan seterusnya. Ajari itu, ajari dan tampilkan Tuhan itu sebagai sosok yang harus dicintai, bukan hanya ditakuti. Itu yang kadang-kadang absen dari pendidikan kita, betul nggak Ibu? Berapa sering kita ngajari anak kita cinta sama Gusti Allah? Bukan cuma ngaji ya, tapi menanamkan akidah yang benar tentang Tuhan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya ingin mengajak semuanya, kalau mau ada perubahan, mustahil perubahan itu dimulai dengan intelektualitas atau kecakapan kognitif semata. Harus manusia itu diberikan asupan yang cukup menyangkut kebutuhan rohaninya. Diajak anaknya itu berzikir. Kalau ngaji itu diajak Pak. Waktu sholat subuh itu kalau berjamaah anaknya dibawa. Di rumah itu ibu jangan cuma main HP. Terus diajak anaknya, ayo nak ini sejarah sahabat Nabi. Ini sejarah Nabi. Ini ulama-ulama. Diajak ziarah, diajak berkunjung ke yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan anak kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arah yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nuruddin telah menyampaikan bahwa pemirsa, lingkungan yang baik, rezeki yang halal dan didikan untuk cinta kepada Nabi dan juga Rasul, insya Allah bisa menjadi teladan untuk membentengi para pemuda dari kehilangan arah. Masya Allah. Dan pemirsa, Damai Indonesiaku akan segera kembali usai jeda berikut ini. Namun sebelum itu, saat ini kita saksikan terlebih dahulu Ustadz Hilmi Firdausi akan berbagi berkah bersama dengan Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Bagi jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan seputar tema kita pada hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong dengan pajak ya. Yang bisa nanti silakan unjuk tangannya. Sebelum itu saya sampaikan pertanyaannya, nanti silakan ya unjuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya sangat mudah. Panglima perang termuda pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Usamah bin Zaid. Ya. Umur berapakah Usamah diangkat menjadi panglima perang? Silakan Bapak Ibu unjuk tangannya. Baik, silakan Mbak ya ke depan bersama saya. Terima Mbak. Lihat ke kamera. Baik. Ya Mbak, siapa namanya Mbak? Perkenalkan nama saya Rasyika, saya dari mahasiswi Jakarta. Jawabannya umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Betul nggak Bu, Pak? Alhamdulillah jawabannya benar. Selamat. Mbak mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Selamat. Baik pemirsa sekalian, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.